Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafni Afifah Solihat dengan NPM 036 Kesejahteraan Sosial Angkatan 2020. Nah, di sini saya akan mereview beberapa materi terkait materi pengembangan diri yang sudah dijelaskan di kelas-kelas sebelumnya. Untuk materi pengembangan diri yang pertama yaitu terdapat empowering activities. Untuk empowering activities yang pertama itu ada training, yang kedua ada coaching, yang ketiga ada mentoring, yang keempat ada consulting, dan yang terakhir ada terapis atau konseling. Nah, bahwasannya terkait empowering activities, sebelum kita mengempowering orang lain, kita harus mengempowering diri kita sendiri. Nah, untuk ciri-ciri empowering people, yang pertama itu paham kekuatan belajar atau never stop learning. Memiliki sadar utuh di sini untuk belajar, yang mana kita harus memiliki motivasi atau daya dorong baik internal maupun eksternal. Dalam hal ini, belajar bukan suatu dorongan melainkan kebutuhan. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada visualisasi atau perlunya aksi nyata. Dalam hal ini kita harus paham self-directive learning, sebuah pemahaman bahwa keberhasilan proses belajar adalah tanggung jawab kita sendiri. Nah, untuk contohnya itu seperti saya akan lebih bertanggung jawab atas apa yang sudah saya capai saat ini. Saya akan terus berusaha untuk belajar dan terus belajar bahwa sesuai dengan yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa belajar bukan hanya sebatas dorongan atau keharusan, melainkan kebutuhan untuk diri kita sendiri. Nah, untuk materi yang sebelumnya kita akan menjelaskan terkait perbedaan karakteristik orang dewasa dengan anak-anak. Nah, dalam hal ini, karakteristik orang dewasa dengan anak-anak sangat jelas berbeda. Bahwasannya, ciri-ciri orang dewasa itu yaitu memiliki umur 15 tahun ke atas. Nah, untuk karakteristik orang dewasa, diantaranya yang pertama itu memiliki experience, yang mana diantaranya yaitu work, education, and life. Dalam hal ini, orang dewasa jika menjalani pelatihan, maka akan terdapat kemungkinan adanya SUTS atau sepakat untuk tidak sepakat. Nah, untuk yang kedua yaitu anak kecil belajar untuk masa depannya, sedangkan orang dewasa itu belajar untuk masa kini. Nah, untuk yang ketiga, orang dewasa itu cenderung memiliki banyak pengalaman dibandingkan anak-anak. Maka dari itu, orang dewasa cenderung sulit untuk berkonsentrasi karena banyak sekali hal yang dipikirkan, sedangkan untuk anak-anak lebih mudah untuk fokus dan berkonsentrasi karena belum banyak beban atau pikiran yang dipikul oleh anak-anak. Nah, untuk yang keempat itu bahwasannya orang dewasa itu sulit untuk diatur karena orang dewasa sudah dapat mengatur dirinya sendiri, sedangkan anak-anak itu lebih mudah untuk diatur. Nah, untuk materi yang selanjutnya itu terkait metodologi pelatihan andragogi yang dikenal dengan REM to FEM. REM to FEM ini yaitu singkatan dari resensi, appropriateness, motivation, primary, two-way communication, feedback, active learning, multi-sense learning, dan exercise. Nah, dalam hal ini karakteristik orang dewasa dalam proses pendidikan atau pembelajaran. Jadi orang dewasa itu memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan anak-anak ketika sedang melakukan proses pendidikan atau pembelajaran. Nah, selain itu juga dalam mata kuliah pengembangan diri ini sudah dibahas mengenai metode dan media. Bahwasannya metode merupakan proses atau teknik dalam menyampaikan metode, media, ataupun aktivitas untuk membantu peserta agar lebih paham terkait materi. Sedangkan media itu merupakan sebuah benda, stimulus, maupun aktivitas untuk mendorong pemahaman peserta atau membawa peserta agar lebih mudah paham terkait materi yang diberikan. Nah, dalam sebuah pelatihan andragogi juga kita harus memiliki 4 peran, diantaranya yaitu sebagai narasumber, sebagai motivator, sebagai dinamisator, dan sebagai fasilitator. Nah, dalam hal ini ketika menyiapkan sesi-sesi pelatihan andragogi ada 3 hal yang perlu disiapkan, diantaranya yaitu menyiapkan materi terlebih dahulu, lalu apa yang mau disampaikan, lalu apa yang mau deliver kepada peserta. Nah, materi dalam hal ini itu menyangkut 3 hal penting. Yang pertama itu bagaimana menyampaikan wawasan
kognitif, yang kedua itu bagaimana mengupayakan peningkatan keterampilan peserta, dan yang ketiga itu bagaimana membangkitkan mentalitas atau sikap peserta ke arah yang lebih positif. Jadi adanya knowledge, skill, dan attitude yang perlu diperhatikan ketika merancang pelatihan. Materi pelatihan orang dewasa adalah mendesain pengalaman belajar. Nah, pengalaman belajar tersebut diantaranya yang pertama itu pengalaman mendengar, lalu yang kedua pengalaman upaya memahami, lalu pengalaman diskusi, pengalaman praktek, pengalaman kerjasama, pengalaman memimpin dan dipimpin, dan lain-lain. Sekian review singkat terkait materi pengembangan diri yang telah saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan atau ada kesalahan dari kata-katanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.